wabarakatuh. Jangan grogi, Vin. Mohon maaf, ini kameranya yang mana ya? Oh, yang ini. Oke. Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Masih bersama Ririn dan Vina di Modis X sambil ngobrol podcast. Udah 2 kali pertemuan tapi kita masih grogi teman-teman. Expertizan TV juga. Iya. Ya, kita kembali lagi ya di acara ini, acara ngobrol-ngobrol santuy dengan tema-tema yang menarik pastinya. Iya. Pekan kemarin, 2 pekan kemarin ya. Kita ngebahas satu tema yang menarik yaitu fashion, yang hari ini tentunya obrolan kita akan lebih tidak menarik. Akan lebih kacau. Jadi buat teman-teman yang penasaran kemarin kita bahas apa, bisa dicek di YouTube-nya Yuk Ngaji Jogja. Dan kalau misalkan males ngeliat muka kita, nah benar-benar bisa ke Spotify-nya kita. Sebenarnya bukan malas, Vin, tapi mereka nggak ada kuota. Betul. Bagi yang kuotanya tipis bisa mendengarkan di Spotify. Jadi kita Spotify-nya apa, Mbak? Spotify-nya sambil ngobrol podcast. Ya, jadi buat teman-teman kita tuh memfasilitasi teman-teman tuh bener-bener pol pokoknya. Kalau misalnya mau live sinyalnya aman, silahkan ikut Zoom tiap 2 pekan sekali. Kalau pengennya yang bisa dilihat terus, misalnya nih kalian pengen ngulang-ngulang materinya, bisa di YouTube. Kalau pengen tahu suaranya aja karena bosan lihat mukanya kita, bisa di Spotify. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan follow sambil ngobrol podcast ya. Insya Allah di situ sambil ngobrol podcast akan upload setiap hari Selasa dan Kamis. Setiap pekannya gitu. Nah, yuk sebelum kita mulai kita berdoa dulu biar lebih berkah, Vin. Oh iya. Bagi teman-teman, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena ini walaupun mungkin ocehan kita di sini banyak yang nggak anfaedah ya, tapi alangkah lebih baiknya teman-teman tetap berdoa sebelum belajar. Terus kalau bisa juga tetap menutup aurat ya Mbak Rin, tetap kayak kajian seperti biasanya kayak gitu. Pakai kerudung, tapi ingat jangan pakai daster juga. Terus atasnya mukena. Atasnya mukena ya. Pokoknya menutup aurat gitu, karena ini kan kita dalam rangka untuk mencari ilmu, jadi semoga berkah. Jadinya kita harus persiapkan dengan baik. Nanti terus kalau jangan lupa juga ini Mbak, mungkin bisa disiapkan buku catatannya sama benar. Catatan bond ya. Catatan utang. Bukan. Sama tali untuk mengikat ilmunya. Bener-bener ilmu itu perlu diikat, tapi nggak pakai tali juga. Oh ya, pakai apa dong? Pakai komitmen. Opoy kayak gitu. Janji. Buat teman-teman yang di Zoom boleh banget teman-teman semua on cam ya, karena di sini kita juga bisa lihat teman-teman. Jadi biar kita semakin lebih dekat gitu. Ya, siapa tahu kan kalau pas di jalan gitu ketemu, mbaknya yang kemana ke Zoom ya? Nggak gitu juga. Vina, hari ini kita mau bahas apa, Vin? Bahas tentang skincare. Yes. Perempuan banget ya? Iyalah. Ini kan forum khusus ciwi. Oh iya, forum khusus wanita-wanita. Emang sih ya, kalau misalnya kita ngomongin wanita itu identik dengan kecantikan. Gitu, identik dengan kecantikan. Dan kadang wanita itu identik dengan cantik. Cantik identik dengan wajah yang mulus, kulit putih. Kalau misalnya kalian punya calon suami gitu, pengen yang menyejukkan, maksudnya pengen punya istri yang menyejukkan, putih, tinggi, kipas angin. Bisa nempel di dinding, bisa nempel di meja. Nempel di lantai deh. Wadesta. Nikah aja sama Wadesta. Jadi biasanya memang gitu, kriteria good looking itu yang wajahnya mulus, cantik, apalagi ya, glowing, yang lalat aja kepleset. Nggak ada yang nempel lalatnya. Terus apalagi ya biasanya tuh, ini apa namanya, bentuk tubuhnya kayak gitar Spanyol. Padahal gitarnya sama aja ya, mana-mana gitar Spanyol, gitar Jawa sama aja. Nah kalau Vina, biasanya beauty standarnya kayak gimana tuh menurut Vina? Yang cantik tuh yang kayak gimana biasanya? Putih ya. Iya putih.
Terus Padahal warna kulit orang Indonesia benar nggak nggak ada yang putih. Berarti Giginya aja yang putih Berarti giginya. orang Indonesia nggak ada yang cantik. Cantik dong. Kalau beauty standarnya kayak gitu, diingat-ingat ya. Kadang orang itu kan mikirnya beauty standarnya, maksudnya standar kecantikan orang itu yang di TV ya kan, yang di iklan-iklan apa? Body Skincare, lotion, iya. yang di iklan-iklan facial wash itu kan biasanya yang putih, mulus, yang cantik-cantik, apalagi yang Miss Universe tuh loh, Vin. Kalau Miss di sekolahanku nggak apa-apa sih. Miss Ririn. Alhamdulillah Miss Ririn nggak dituntut untuk jadi Miss Universe ya. Yang mulus tinggi langsing. Yang di Miss Universe itu kita lihat banget apa ketara banget yang di apa ya? Yang diambil itu bener-bener yang beauty standarnya orang luar sana. Putih, tinggi, misalnya nggak putih, misalnya warnanya sawo matang pun yang mulus. Padahal Bener. kita tahu wajahnya kita tuh beda-beda, bentuk hidungnya beda-beda. Sampai ini ya ngomongin skincare ya, kan berhubungan dengan kulit. Kadang tuh ada orang yang standar kecantikannya kan mancung. Bibirnya apa ya? Namanya apa sih yang biasa filler bibir itu? Apa sih? Terus ini bibirnya merah. Oh, Bibirnya merah, padahal kita bisa pakai lipstik ya merahnya. Bibirnya merah. iya. Terus ini apa dagunya lancip. apa Mbak? Sulam bibir. Iya, sulam bibir. Terus apa di dagunya lancip. Terus kalau orang Korea itu biasanya bentuk matanya tuh kan sipit, tapi dia dikasih kalau Pak Awan Ini apa? Nggak kelopak bunga Lipatan juga. mata, Nah, lipatan bener, mata. lipatan Oh, mata. I see. Itu juga operasi. Terus sekarang ada namanya Fox A. Apa wih? Nggak tahu kan? Itu tuh baru kemarin aku lihat Fox operasi yang berubah. dia bikin. Iya, jadi matanya itu alisnya diangkat gitu loh. Jadi kayak lebih tegas gitu. Kan mungkin kita bentuk alisnya kan beda-beda. Nah, itu diangkat gini. Gini. Kayak marah dong. Iya juga ya. Berarti gimana ya? Angry Bird ya. Bentuknya tuh pokoknya berusaha untuk wajahnya, badannya itu sama kayak beauty standarnya orang luar sana gitu. Good looking, makeupnya bagus, bajunya bagus, apalagi biasanya ya. Fashionnya, kita kembali ke fashion lagi. Fashionnya yang kekinian gitu. Kalau ada orang misalnya cantik tapi bajunya kayak biasa aja tuh kayak kok kayak deso kayak gitu misalnya. Padahal ya itu tadi kita nanti akan bahas ya teman-teman semua tentang masalah-masalah itu tadi. Dan ternyata sekarang tuh juga banyak gitu loh pekerjaan yang dia mandang fisik juga Mbak. Jadi kayak kriterianya itu harus yang badannya bagus, yang tinggi badannya harus sekian, berat badannya harus sekian gitu kan, harus berpenampilan menarik kayak gitu gitu. Jadi bahasa halusnya berat badan ideal gitu. Padahal idealnya orang-orang tuh beda-beda. Iya. Betul sekali. Wah, ternyata pusing juga ya kalau mikirin standarnya orang gitu ya, Vin. Misalnya nih, kita terlahir dengan hidung pesek, kulitnya sawo matang, tingginya nggak seberapa gitu. Ya nggak seberapa. Tingginya standar orang Indonesia misalnya kayak aku gini 150-an. Terus kita pengen jadi standarnya yang di TV. Berat badannya harusnya misalnya anggap aja 50 kilo. Tinggi badannya 170. Kulitnya mulus, dagunya lancip, hidungnya mancung, matanya belok, kayak gitu kan biasanya ada yang suka matanya belok. Kuku-kukunya nggak boleh kayak gini. Nggak kepake ini. Nggak boleh yang bantet. Kuku ini bantet-bantet deh. Kuku-kukunya harus yang cantik gitu, apa namanya, lentik ya? Lentik ini. Oh, ini apa, Vin? Sampai lupa kan kita. Bulu mata. Eyelash tuh loh. Lentik. Lentik. Ini alisnya juga yang bagus. Coba ya kalau misalnya nih kita memenuhi ekspektasi orang, berapa duit tuh yang kita keluarkan untuk bisa dapat pengakuan itu, diingat-ingat lagi pengakuan demi ikut tren gitu. Wah, lagi ngetren nih, hidungnya mancung, yuk kita hidungnya mancung. Padahal itu boleh nggak sih kayak gitu? Nanti coba kita rempuk ya, Vin ya. Masalah skincare juga. Terus sebenarnya skincare itu nggak cuma muka loh, kan skinnya kita nggak cuma di muka. Iya, kan Semuanya tubuh. kita ada skinnya. Ingat ya, skin tuh kulit ya teman-teman. Kaki itu juga ada kulitnya. Mana lagi nih, punggung juga ada kulitnya. Jangan sampai ini nanti kita fokus di perawatan muka, lahirnya hitam. Kan kadang gitu ya, kita fokusnya di muka. Mbak pernah nggak sih Mbak pas zaman sekolah yang dulu zaman nggak tahu skincare gitu kan, nggak tahu sunscreen dan bla bla bla,
kita kan pakai kerudung ya. Sininya hitam, Oh, ininya putih. Iya benar. Jangan kan ini Vin. Ini kan ditutup ya ini ya. Nah pas dibuka, ada garis kerudung. Itu menandakan kita pakai kerudung. Iya, aku juga ngerasa banget pas misalnya ada teman di rumah gitu, apa main, terus kita udah ganti baju rumah, itu kayak ini udah nggak pakai kerudung tapi berasa kerudungnya karena ada garisnya gitu kan. Iya benar. Kenapa bisa gitu ya? Padahal sekarang pun kita nggak gitu ya, Vin. Maksudnya sekarang sama lah, sebenarnya sama. Cuman PR-nya di aku pribadi tuh muka sama tangan beda nih. Tara. Oh iya, karena ini sering naik motor kan, ini panas banget. Suka naik motor dan kayaknya tuh aku ini curhat dikit ya. Naik motor kan pakai sarung tangan. Kalau sarung tinju kayaknya terlindungi sih. Sarung tangan tuh kayak masuk gitu loh. Sarung tangan kan ada yang dari apa sih rajut-rajut itu. Aku beli itu terus rasanya kok kayak tetap aja hitam. Oh, terus, itu panasnya tetap masuk. Itu masuk. Apa cahayanya? Kok yang bikin hitam tuh apa sih sebenarnya? Sinar UV-nya, kok cahaya sinarnya itu tetap masuk. Akhirnya aku beli yang punya bapak-bapak Gojek itu, yang sunnya itu. Sampai kalau misalnya buat gini tuh susah tuh loh, tapi tetap hitam juga. Terus kenapa? Nggak mau, maksudnya ini caranya gimana teman-teman? Nanti kita sharing ya ini biar mulus gitu. Pakai ini body lotion Citra. Body lotion juga sekarang macam-macam, Vin. Ada yang memutihkan. Zaman dulu kayaknya cuma Citra doang ya, Mbak. Iya, terus ini ada kilap-kilapnya gitu loh, yang kan dari mutiara. Dari mutiara, bling-bling. Terus juga dulu body lotion itu cuman untuk melembabkan. Sekarang tuh mencerahkan, menutrisi. Iya, sampai bingung. Misalnya ya, Vina lagi di swalayan gitu, beli hand body. Aduh, yang mana ya hand body-nya ya? Aku saking bingungnya, ya dibuka aja, wangi yang ini, wangi yang ini gitu. Iya bener. Jadi sebenarnya hand body-nya tuh ada 2 fungsi di aku, untuk melembabkan karena emang kulitku nggak bisa putih ya, untuk melembabkan sama untuk wangi. Jadi misalnya kita salaman gitu ya, orang yang diajak salaman tuh masih nempel wanginya kayak gitu lah. Tapi sekarang kan banyak banget tuh macam-macamnya. Terus kalau skincare untuk body juga ada, maksudnya untuk badan kan juga ada kulitnya ya, untuk wajah. Dan Vina ingat nggak kalau di TV-TV gitu, ini mengandung vitamin C, ini mengandung apa lagi ya, niacinamide tuh wis. Apalagi yang Revlon itulah yang di iklan-iklan tuh banyak banget kandungannya. AHA, BHA. Nah, AHA, BHA. Terus apalagi skincare Korea juga itu. Terus ada lagi skincare yang bentuknya kapas. Jadi itu kayak apa ya? Biasanya kan kita kalau bersihan kan pakai air mawar. Oh iya. Air mawarnya Viva, apa sih nggak tahu itu yang micellar penyegar, micellar water itu pakai kapas. Terus ada lagi yang skincare-nya tuh bentuknya kapas, udah ada kandungannya, terus kita tinggal dilap-lap gitu loh. Itu juga ada, nggak tahu itu namanya apa. Itu biasanya produk dari Korea gitu. Dan kita sebagai umat Muslim tuh pakai kayak gitu boleh nggak sih? Ya kan? Kita nggak tahu itu kandungannya tuh ada apanya. Kandungannya ada apanya. Terus apa ya? Sebenarnya kita kayak suka instan gitu loh. Vina pakai skincare apa yang instan gitu nggak? Kan kadang di iklan ini memutihkan kulit, misalnya aku nih lagi pengen mutihin kulit, beli satu produk, terus katanya cuma digini-giniin putih gitu. Itu kan instan. Nah, apakah itu juga boleh gitu loh? Maksudnya bolehnya itu nanti itu dikira menipu ya, Vin ya? Oh iya, kan kemarin katanya ini ya nggak boleh ya, sampai orang pangling sama kita gitu. Nanti orang-orang pada pangling, Mbak Rin sekarang putihan ya, putih banget. Pas cuci muka hitam lagi. Ya, habis ini cuci muka hitam lagi, Vin. Kalau Vina sering pakai skincare nggak di rumah? Akhir-akhir ini jarang. Jadi ada cerita ya Mbak Rin. Jadi dulu aku tahu perskincarean itu mungkin SMA. Kayak ya kamu ya. Kayak. Pas SMA udah kepikiran ya? Nggak kepikiran, Vin. Kita beda zaman Mbak Rin. Stop, salah, maaf ya teman-teman. Jadi dulu pas SMA tuh udah skincare, tapi nggak yang lengkap, nggak yang dari face wash sampai apa itu 10 step 10 step skincare, nggak yang gitu, cuman paling cuci muka, krim pagi, krim malam, udah cuman itu, sama sunscreen kan. Terus dulu tuh pas awal-awal pakai skincare tuh ini Mbak, trial and error. Jadi kan kita kan nggak semua skincare cocok ya di kulit kita gitu kan. Nyoba-nyoba gitu ya Vina berarti. Bener. Jadi kayak
ini kayaknya bagus nih, kayak cocok nih kayak. Dan itu tuh buang-buang duit banget. Bener-bener kalau nggak cocok kan terus habis itu ya masa tetap mau dipakai kan, ya dibuang dong gitu kan. Jadi ya gitu, itu bahkan sampai lama banget, sampai kayak aku mungkin sampai sekarang kayak masih nggak tahu yang mana yang benar-benar cocok gitu loh. Karena sebenarnya kan dari dulu udah dibilang kan, udah kamu periksa ke dokter aja. Maksudnya kan kayak mungkin dokter lebih tahu untuk kulit kamu gitu kan. Tapi yang aku malesnya kalau misalkan udah ke dokter terus kan harus pakai krim dari dokter ya, dan itu mehong mbak, mehong banget. Dan takut ketergantungan juga. Bener. Pas lagi butuh nggak ada uang, jual ginjal. Ginjalnya nggak ada, kulit glowing. Terus Anda jadi ke dokter nggak Vina waktu itu? Enggak, tetap ini coba-coba gitu. Padahal sekarang tuh ada Vina namanya Share Injer. Iya, Kan? aku baru tahu akhir-akhir ini. Share Karena Injer. lumayan. Nah terus sampai pada akhirnya aku ke dokter Mbak Rin, tapi bukan mau nanyain skincare apa yang cocok buat aku. Karena ini aku jerawatan parah gara-gara suka itu coba-coba skincare. Jadi bener-bener jerawatan banyak banget. Terus habis itu akhirnya udah menyerah, terus tanya dokter gitu, dok ini gimana gitu kan. Terus tau nggak dokternya tuh cuma bilang apa, Mbak kamu habis cuci muka pakai krim apa kayak gitu kan. Terus aku jelasin dong, pakai ini dok, pakai toner ini, terus pakai krim ini, habis itu pakai sunscreen gitu kan. Terus dokternya tuh malah tanya gini, buat apa kayak gitu. Ya buat glowing dok, pakai tanya lagi dokter gitu. Terus kan aku bingung ya, masa dokter kulit nggak tahu sih apa fungsi semua krim itu gitu kan. 10 step itu ya. Terus aku jelasin dong, aku jadi ahli kulit mendadak di situ. Jadi dok, sunscreen itu untuk kayak gitu Vina ya. Kayak gitu, menjaga sinar UV gitu. Ilmu yang aku dapatkan dari YouTube aku sampaikan di situ. Aliran YouTube ya Vin. Iya bener. Nah terus ternyata kata dokternya itu semua krim tuh ternyata nggak perlu guys. Dan iya semua krim nggak perlu kecuali krim dari dokternya. Iya bener. Strategi marketing dokternya, iya. Enggak, tapi emang kata dokternya penyebab jerawatan itu karena krim-krim itu menyumbat pori-pori gitu loh. Terus mungkin aku yang bersihinnya itu nggak bersih gitu. Harusnya double cleansing ya, jadi triple cleansing. Kan, iya jadi triple cleansing. Kayak gitu. Jadi terus kata dokternya, terus kan aku terus kan dikasih obat jerawat gitu kan mbak. Terus aku tanya, selama pakai obat ini aku tetap boleh pakai skincareku yang biasanya apa enggak gitu kan. Katanya nggak usah. Terus kan aku tanya, tapi kan katanya harus pakai sunscreen tiap hari ya, nanti ndak apa gosong, ada flek hitam dan yang lain sebagainya gitu kan. Katanya enggak kok, nggak apa-apa, coba lihat orang zaman dulu, mereka kayak nggak pernah pakai sunscreen tapi kulit mereka baik-baik aja gitu kan. Terus kayak oh iya juga ya gitu loh. Iya berarti terus akhirnya bingung nih kita. Terus akhirnya bener-bener aku sampai udah 2 bulan ini Pak ya, aku sama sekali nggak skincarean, cuman cuci muka sama pakai obat jerawat itu. Dan sekarang udah mendingan kan Mbak Rin. Iya. Iya. Oh berarti karena ya coba-coba itu ya. Wah tambah jadi, ini dong banyak pertanyaan ini sebenarnya. Boleh nggak? Tapi terkadang skincare itu emang ini ngefek gitu loh. Iya kan kayak pakai terus ada efeknya gitu kan maksudnya. Terkadang emang ngefek. Jadi ya nggak tahu, emang harus trial and error kalau mau skincarean, dan itu nggak habis-habis Mbak Rin. Itu yang bilang dokter ya padahal ya. Iya. Dan maksudnya misalkan kita udah cocok nih sama satu jenis skincare tertentu, terus habis itu ada iklan skincare baru gitu, terus kita tertarik, itu tuh kayak nggak habis-habis gitu loh. Benar-benar. Berarti ini yang jadi pertanyaan besar tuh sebenarnya boleh nggak, apalagi kita muslimah ya, yang kemarin yang kajian sebelum ini kita dikasih tahu kalau boleh asalkan tidak mengandung haram gitu, mengandung yang diharamkan Allah kayak alkohol, terus misalnya mengandung babi dan sebagainya. Nah ini nanti kita bahas bareng-bareng aja Vin, biar tapi bingung. Iya benar, boleh atau enggak kan, apakah syaratnya itu cuman sekedar halal, maksudnya tidak mengandung bahan haram, atau ada syarat lainnya? Kan tadi kan kalau misalkan kita lihat ya, misalkan dari ceritaku itu kan buang-buang duit ya, maksudnya apakah kita boleh menyisihkan uang kita emang untuk merawat diri kita, atau gimana sih sebenarnya, kayak ya dengan gitu alasan menjaga pemberian Allah. Gitu. Iya boleh nggak ya, ini kita daripada bingung ya Vin ya, kita panggil teman aja gimana? Ini ahli skincare Mbak Rin. Ini dijamin lebih mulus daripada kita. Kalian kalau sama mbaknya ini kita percaya mundur dulu. Nanti kalau ngomongin skincare kita langsung udah mundur aja kita.
Udah kelihatan ini nanti setelah ini beliau masuk kelihatan mana yang pakai skincare mana yang enggak. Kita panggil aja Vin. Oke. Siapa ini? Please welcome. Tetetetetet. Nggak ada bumpernya ini mas. Kurang gimana gitu ya. Ya kita panggilkan Ya, Mbak Farah. Monggo Mbak. Bentar, tak lap dulu. Dibersihin dulu. Bersihin dulu. Duduknya sini. Ya ini kita ada teman untuk berpusing-pusing ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pakai dulu. Telinga Pakai minimos. Telinga Mickey Mouse, Minimos. Oke. Kok pada pakai ini sih outer sih aku jadi kayak terkucilkan. kok ya. ini di tengah, kok kan? kerudungnya mirip-mirip Oh, gitu iya, sih. kerudungnya sama semua. Pada pakai outer janjian kayak kita gitu biar Kamu bagus. tahu nggak kita ada grup yang nggak ada kamunya? Terus ngapain kalian bikin grup kalau cuma berdua? Mohon Oh, iya, maaf ini iya. itu kayak chat ya kan. Enggak sih, sebenarnya sama Linda juga, sama Mbak Ella juga. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya Mbak Farah? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. TPA ya, Seminar TPA ya. mana? Iya. Udah makan Mbak? Alhamdulillah belum. Tadi makan pisang sidik Oh, iya, dari Mbak alhamdulillah. Ririn. Terima kasih ya Mbak Alhamdulillah. Ririn. Iya, Masya 2000 nanti di sana. Iya. Gimana Mbak Farah? Alhamdulillah sehat ya. Kemarin Sehat. kita 2 minggu kemarin ketemu ya Vin bahas fashion. Sekarang kita Iya. mau bikin Mbak Farah pusing lagi karena kita masih modis, modern ladies, kita bahasnya seputar kewanitaan. Wih. Allah. Sih. Kalau wanita kan kayak lebih apa ya, formal gitu ya Wi. Kita mau bahas tentang wanita. Kalau kemarin kita bahas fashion, sekarang kita mau bahas tentang skincare Mbak. Oh iya benar nih. Bahas-bahas tentang skincare ini udah kelihatan ya teman-teman wajahnya siapa yang sering pakai skincare ya, yang dirawat, Yang dirawat, yang dirawat dan yang tidak dirawat. Nah Mbak Farah tadi tuh aku udah ngomong-ngomong sama Vina, kita tuh bingung banget. Sebenarnya skincare itu boleh nggak, boleh enggaknya tuh sebenarnya kita tuh tadi Vina cerita di dokter juga bilang kalau skincare itu gimana Vin tadi nggak Nggak perlu. perlu. Terus juga kita sebagai muslimah takutnya kita apa kemarin namanya tabaruj ya. Tabaruj. Nah tabaruj terus Terus juga kayak dia membuang-buang uang dan tenaga kita kan Mbak. Maksudnya boleh nggak sih kita menyisihkan waktu untuk benar-benar merawat diri kita gitu loh. kan Apakah atas nama merawat ciptaan Allah. iya, Iya, apakah betul. skincare kita cuman boleh air wudhu doang misalkan? Mungkin karena air Apa wudhu. gimana sih Mbak? Termakan ini ya, termakan meme Instagram. Iya. Gimana itu Mbak? Aduh ini mesti banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Kalau ditanyain, kamu perawatan di mana? Enggak kok, cuma air wudhu. Padahal kalau di rumah 10 step ya Vin. Berarti saya ini yang saya juga sholat 5 kali gitu loh sehari. Kok berbeda gitu. Iya, gitu. berbeda. Masya Allah. Ya, nah tadi kita ngomongin, tadi denger nih teman-teman juga banyak banget ngeluarin apa ya, kayak pendapat tentang skincare tuh kayak gini. Terus ada dokter juga mengatakan kalau segala macamnya yang bikin ujung-ujungnya kita kayak overthinking gitu kan ya. Kita jadi kayak mikir standar kecantikan orang Indonesia itu putih, langsing, licin kan, bihun. Bener. Bihun. Iya kan. Jadi kayak mereka punya standarnya masing-masing, standar kecantikan yang entah dari mana asalnya sehingga timbul standar kecantikan seperti itu. Iya gitu juga ya, kan dari mana itu ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk yang pokoknya yang cantik itu yang putih, yang tinggi ya kan, yang semampai 1 senti nggak sampai, toge. Bener. Ya kan, kadang kan itu yang bikin jadi wanita sekarang tuh kayak insecure, overthinking, aduh aku nggak secantik dia gitu. Akhirnya untuk berekspresi itu takut gitu kan. Aku pernah dengar suatu perkataan bijak, jadi dibilang gini, Bijak yang ngomong. si bijak ya, Panjangnya bijak sawah ya. bajak, bajak yang buah-buah itu. Rujak. Alhamdulillah pinter. Makasih ya Allah. Nggak connect. Ya jadi kadang yang bikin kita jadi nggak percaya diri itu sejatinya karena kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita ngikutin standar yang kita nggak tahu itu asalnya dari mana, kita jadi kayak mikir, loh aku nggak putih, aku nggak cantik, aku nggak ini, sehingga kita tuh nggak pede, nggak percaya diri gitu ya. Padahal jadi si bijak ini tuh ngomong gitu, dia bilang, pede itu kamu yang ciptain. Kalau kamu menerima diri kamu seperti apa, kamu punya kelebihan di diri kamu,
yang kamu nggak mengikuti standar yang diciptakan oleh manusia, kamu akan tampil secara pede, kamu akan tampil asik. Dengan kamu tampil asik, dengan kamu tampil secara pede, orang itu akan notice kamu. Jadi dia ada nilainya gitu loh. Tapi kalau udah punya insecure dulu, udah apa namanya? Ya overthinking overthinking gitu kan, aduh aku jelek nih, aku nggak cantik, aku nggak putih, aku nggak langsing gitu. Ngomongnya gitu banget ya. Aku nggak langsing, nggak putih kayak gitu, nggak kayak dia. Nah, kesehariannya kita jadi insecure. Kalau kita insecure tuh kayak malu ngapain, cuman diem aja, sehingga kayak dia itu berada di keramaian tapi merasa sepi gitu. Ya kan, dia kumpul sama teman-temannya, karena dia nggak pede tadi, dia tidak bisa berekspresi. Karena apa? Dia sudah menanamkan pada dirinya hal itu. Padahal standar kecantikan itu kan bukan itu gitu loh, bukan yang tinggi putih. Loh, kalau misalnya orang-orang di Afrika, masa kalau misalnya harus cantik, nggak ada yang cantik dong berarti di sana gitu kan. Nah, ternyata itu emang diciptakan oleh manusia, standar-standar yang harus putih, cantik, licin gitu kan. Itu standar yang diciptakan oleh manusia. Nah, sehingga biar kita nggak overthinking gitu ya, kita bisa tahu nih mana hal-hal yang harus kita pikirkan, mana harus yang kita sejatinya ini udah pemberian dari Allah loh. Bagaimana tugas kita tinggal merawatnya gitu loh. Kan coba deh, kita ngerasa diri kita nggak berharga karena misalnya penampilan, apalagi perempuan kayak gitu kan. Coba Mbak Ririn, kalau aku beli tangannya sebelah kanan mau nggak? Nggak mau lah. Aku bayangin terus gimana itu. 1 miliar dah. Jangan. Ini aset. Mbak Ririn kan rencananya akan, maksudnya semua kita pasti mau menikah ya. Mbak Ririn kan juga pasti mau menikah kan nantinya. Mau. Udah ada modal belum? Udah. Oh, udah. Kalau mau nambah? Enggak. Telinga ya nanti ya. Ginjal, tadi kita bahas jual ginjal. Terus Vina, mau nggak Mbak ambil kelingkingnya aja? Nggak mau. Jangan, nanti dia nggak bisa ngupil Mbak. Jangan yang lainnya aja. Kan yang lain. Mobil kan nggak Yang kiri nggak diambil. Oh iya. Nggak enak. Yang kiri buat cebok. Iya. Boleh nggak, Vin? nggak mau lah. Nah, segitu berharganya sebenarnya diri kita gitu loh. Apa yang udah Allah kasih itu udah pas gitu. Ya mungkin kalau misalnya aku pernah mikir gini, aku kalau dikasih mancung dikit mungkin aneh ya mukaku. Iya. Bener. Aku kalau misalnya alisnya naik dikit kayaknya aneh gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak Allah tuh udah ngasihnya tuh pas gitu. Cuman terkadang karena di Indonesia ini ada standar yang entah datangnya dari mana, sehingga kita kayak menstandarisasikan bahwasannya cantik itu yang putih, tinggi gitu, langsing. Nah, padahal ini juga nasihat seorang ustadz. Beliau mengatakan perempuan itu apa sih yang membuat dia menjadi indah? Yang membuat dia menjadi indah tuh hilyah atau perhiasan itu apa? Ilmunya. Jadi perhiasan ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi kita gitu. Nah, makanya perempuan yang dia berilmu akan lebih bernilai, akan lebih bervalue ketika dia disandingkan dengan orang yang cuma cantik aja tapi nggak berilmu. Nah, makanya kan perempuan itu disebut juga madrasah pertama, karena memang yang dilihat perempuan itu ya kecerdasannya, ilmunya. Jadi standarnya itu bukan tentang fisiknya. Banyak kok orang di luar sana yang kalau misalnya kita ngikutin standar yang putih tinggi langsing segala macam, banyak kok yang nggak putih tinggi langsing tapi dia punya value dalam dirinya, dia punya ilmu gitu, dan itu akan lebih terpancar inner beauty-nya. Nah, itulah yang dikatakan cantik yang dari hati. Karena itu kan dia dia punya ilmu, dia hatinya bersih, hatinya nggak yang sama orang benci, sama orang nggak suka gitu kan. Kadang kan kalau kita benci sama orang tuh kayak muka kita jadi nggak enak gitu kan, jadi dipandang orang juga nggak enak gitu kan. Jadi kayak memang sesungguhnya perhiasan yang membuat kita cantik itu, coba deh kita banyak mencari ilmu, banyak belajar, karena itu tadi hilyah, karena itu merupakan perhiasan bagi seorang muslimah. Kalau misalnya kita ngomong tentang overthinking nih ya, tadi kan kita bahas tentang jadi kepikiran nih kalau misalnya kita nggak tahu nih boleh nggak ya kayak gini, boleh nggak sih aku kayak gini kayak gitu. Jadi memang itu yang membuat diri kita akan bisa lebih bernilai. Itu coba deh
kita banyakin perhiasan di ilmunya gitu sih. Tapi balik lagi ke tadi sih Mbak, kayak belum terjawab ya. Boleh enggak? Oh itu? iya, boleh enggak ya? Karena kan mungkin yang dulu skincare itu cuman yang body lotion Body Citra. lotion, oh iya. Sampai sekarang skincare menjadi 72 golongan. Iya. Banyak Cuman banget. satu golongan yang akan berhasil. Iya, akan berhasil bikin kulitnya glowing. Jadi kalau mau trial and error harus 72 kali. Ya, nah tadi ya kita tarik dari yang awal itu, bahwasanya kecantikan itu sebenarnya ada dua nih. Ada kecantikan yang dari dalam, ada kecantikan yang dari luar. Nah, kecantikan yang dari dalam itu ada dua juga. Itu dari asupan kita, baik itu fisik sama asupan dari hati kita. Jadi kalau kita ngomong masalah standar, ngomongin tentang skincare dan lain sebagainya, kita yang dalam dulu nih. Yang dalam itu kita juga butuh loh, kayak gitu kan. Kita butuh untuk asupan-asupan makanan yang seperti buah-buahan, sayur-sayuran, air mineral. Makanya kan perempuan itu memang harus banget banyak minum air putih. Karena susu itu ya, susu. air bening. Ya karena itu kan yang bikin kelembapan pada kulit juga. Terus aku sering banget dinasehatin dari dulu gitu sama ibu gitu, bilangnya kamu tuh ini perempuan banyakin makan buah, banyakin makan sayur. Dulu kan kayak kecil-kecil kan sukanya snack-snack makan-makanan gitu kan. Terus kasih buah sayur, ternyata memang kandungannya itu baik banget untuk tubuh gitu loh. Jadi kayak walaupun kita enggak putih tapi kita tuh fresh gitu loh. Kayak sehat gitu kan Mbak Iya, kulitnya. jadi sehat. Jadi apa ya namanya, lebih cerah gitu kan. Cerah tuh bukan putih gitu. Nah, kayak kita di lighting ini cerah kan? Iya, benar. Iya. Nggak usah pakai skincare, pakai lighting aja. Iya, itu dari asupan makanan kita, sama juga tadi asupan di hati kita, tentang ilmu kita, itu yang menimbulkan kita inner beauty, yang membuat kita ikhlas. Tampang orang yang ikhlas sama tampang orang yang nggak ikhlas, sengitan itu beda gitu loh. Itu yang menampilkan dari inner beauty-nya. Sehingga apa? Dari inner beauty-nya itu tertampil dalam ininya, kesehariannya. Bagaimana dia teladan ke orang, bagaimana dia sopan sama orang, bagaimana dia senyum. Banyak kok orang cantik yang senyum aja mahal gitu kan. Jadi ada yang dia biasa aja gitu, biasa aja tapi ramah. Senyum itu orang gila. Tapi dia ramah gitu kan. Nah, kalau masalah skincare yang karena kita judulnya skincare, skin ya, kulit ya, skin. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita itu merawat diri kita? Boleh nggak sih, tadi Mbak Ririn juga di notice pertama, padahal skin tuh bukan cuma di muka loh, di kaki, di tangan, di punggung, ujung jempol gitu kan, semuanya kulit ya. Semuanya kan kulit. Nah, itu boleh nggak sih kita rawat? Nah, harus kita ketahui juga bahwasannya dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan bahwasannya Allah itu mencintai keindahan. Nah, itu juga menjadi salah satu kita untuk menjaga, merawat apa yang Allah udah berikan. Tadi ya kita udah bahas tentang kita nggak perlu overthinking, karena sejatinya memang Allah itu udah memberikan Mbak Ririn seperti ini, Vina seperti itu, aku seperti ini gitu. Tapi bagaimana tinggal kita merawat apa yang telah Allah berikan, bagaimana kita bersyukur. Nah, salah satu bersyukurnya itu tadi dengan cara kita merawat apa yang Allah berikan kepada diri kita. Nah, dalam hadis juga tadi yang hadis riwayat Muslim dikatakan sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi semisalnya ini kita mau merawat diri kita dengan niat untuk menjaga keindahan yang udah Allah kasih ke kita, insya Allah itu justru dapat pahala. Karena kita mensyukuri apa yang Allah berikan. Nah, ada orang dia nggak peduli sama sekali, yang sampai asupan makannya nggak dia jaga, semua hal-hal yang menimbulkan, misalnya nih dia udah konsultasi nih, misalnya dia terlalu banyak kandungan protein sehingga kulitnya menjadi gini, tapi dia bodo amat lah, aku nggak gini. Nah, kadang kan kita zolim ternyata sama diri kita sendiri gitu loh. Kan itu ada batas standarnya gitu loh. Kalau misalnya kita cuek, tanda kutip, bukan cuek yang mengabaikan, tapi kayak ya udahlah aku bersyukur toh, tapi kita ada sebagai muslimah nih kita ngejaga, oh iya kan nggak mungkin juga kan kita mau kulit kita tuh digores dikit ada garis putihnya gitu kan kering gitu kan, coba pakai body lotion. Terus kayak misalnya untuk
wajah gitu kan. Tadi misalnya sebelum tidur ya cuci muka. Nah, nanti kita juga bakal bahas tentang masalah boleh nggak sih kalau misal, dan bolehnya tuh bahan-bahan yang seperti apa gitu kan. Nah, terus yang kedua juga dikatakan mempercantik diri dalam Islam adalah ibadah. Nah, itu juga di dalam hadis riwayat Tabrani yang berbunyi, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dari yang serta menjaga dirinya saat engkau pergi. Tandanya seorang istri tidak boleh memperlihatkan keadaan yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi untuk kita nih nanti perempuan dan misalnya nanti sudah menikah, kita juga wajib untuk merawat diri kita di hadapan suami kita gitu loh. Bukan suami tetangga, jangan. Ya, merawat diri suami ibu. Merawat diri untuk suami kita. Nah, karena itu juga di dalam hadis kan, perempuan itu yang ketika dilihat menyenangkan, dan menyenangkan tuh bukan cuman dia yang cantik loh. Menyenangkan itu tadi ketika dia berilmu, maka dia akan lebih tenang di dalam rumah, sakinah di rumahnya, lebih sabar. Ketika misalnya suaminya lagi ada masalah, dia nggak ikutan uring-uringan. Sehingga apa? Ketika dia pulang ke rumah, dia akan mendapatkan ketenangan. Terus merawat diri, mempercantik diri, tampil cantik di depan suami itu pahalanya luar biasa, besar banget. Karena sesuatu hal yang diharamkan itu akan menjadi pahala yang sangat besar apabila sesuai dengan syariat. Kayak misalnya tabaruj, haram nggak? Haram kan, nggak boleh kan kita tabaruj yang berlebihan sampai pangling. Tapi kalau itu kita lakukan dengan cara yang sesuai, dengan cara yang halal, justru pahalanya besar banget kayak di depan suami tadi. Jadi sebenarnya ya boleh kalau misalnya kita ingin merawat diri dengan tadi ya, satu karena memang dalilnya itu dulu ya, karena Allah mencintai keindahan. Yang kedua memang mempercantik diri itu adalah ibadah, tapi yang harus sesuai pada tempatnya itu depan suami gitu ya, bukan untuk kita cantik terus kita pamerin gitu ya, enggak. Terus yang ketiga ya, ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, wanita dinikahi karena 4 perkara. Ya kan? Pertama karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Apabila engkau mendapatkan agamanya, maka engkau mendapatkan semuanya, gitu kan? Nah, di situ mention tuh karena kecantikannya. Tapi kecantikan di sini Islam tuh nggak ngasih standar ya, karena kecantikannya. Terus NB cantik itu putih. Islam nggak ngasih note yang itu. Maksudnya di sini kecantikan itu kecantikan yang seperti apa? Maksudnya adalah seorang perempuan bahkan itu harus dituntut untuk menjaga dirinya, menjaga penampilannya. Makanya kan sebenarnya yang sebenarnya cantik itu yang menutup auratnya gitu loh. Tapi kenapa nggak jadi standar di Indonesia ini? Iya. Lagian juga skincare tuh, maksudnya penampilan tuh nggak cuman skin aja, rambut juga. Iya, rambut. Kita mungkin ini nih pas dibuka jegau. Kutuan. Karena pakai kerudung terlindungi ya. Garuk dikit deh. Diternak ya itu. Nah iya juga kan bagian-bagian lain. Terus bagaimana kita juga merawat tadi rambut, bagaimana kita kuku juga kan harus selalu dipotong, jangan panjang, karena sejatinya bukan cuman apa ya, bukan cuman jijik aja, tapi di situ tempatnya setan juga kan. Kita harus memotong kuku. Terus ya kalau cebok kan agak ribet ya. Pakai itulah semprotan. Trendy ya. Orang kaya. Orang kaya. Nah, jadi memang dari dalil-dalil yang tadi, ternyata boleh dong kita merawat kecantikan. Tapi ingat, semuanya itu harus kita sandingkan dengan agama. Maksudnya apa, sesuai atau enggaknya. Nah, kadang kan kita dalil kita, oke, kita mau ini deh, mau tampil cantik, mau skincare, tapi habis itu kita tampilin ke mana-mana, maksudnya untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Tapi kalau misalnya kita merawat diri terus biar enak dilihat, biar cerah, ya itu boleh gitu, dan Allah suka hal-hal yang demikian gitu. Nah, tapi yang harus kita perhatikan juga adalah pertama ya, sesuatu yang
sesuatu yang harus kita lakukan itu terhindar dari hal-hal yang haram. Skincare itu sesuatu yang haram karena itu kalau dalam hal skincare itu adalah bahan-bahan yang membahayakan, ya. Kandungannya haram karena kandungannya karena di sana terdapat beberapa kandungan yang harusnya tidak ada dalam skincare, misalnya kayak gelatin, terus ada merkuri yang jadi ini aku sharing ya, jadi buat teman-teman juga biar lebih aware gitu ya. Jadi dulu waktu 2018-an ya kalau nggak salah 2018 itu aku tuh pakai skincare gitu ya sensor lah yang nanti spill ya Mbak di belakang. Yang termahal tadi kayak bilangnya. yang termahal. Yang dia itu salah satu yang besar lah di Jogja, Jogja aja, di mana-mana gitu kan. Depannya nggak usah lah di spill ya. Nanti bisikin aja ya Mbak. Iya. Tahu. Ya, nggak penasaran kan? Aku juga udah nambah itu. Penasaran? DM Ririn dan Vina. DM yuk ngaji aja. Bingung nanti adminnya. Ya, jadi pakai itu tuh. Itu kelihatan kayak berubah jadi ultra. Iya, pakai topeng berarti. Ya, jadi pakai itu kan ada orang bilang kayak ya itu cocok-cocokan gitu ya. Ya terlepas dari itu ini pengalaman aku. Ini pengalaman pribadi. Jadi pakai tuh setahunan pakai tuh kayak iya kelihatan banget perubahannya kayak pori-pori tidak ada yang berani hinggap di sini. Nyamuknya nggak berani, pori-porinya. Oh iya, pori-porinya hilang ya, nyamuknya kepleset. Iya. Jadi dan apa ya namanya kayak orang tuh kayak jadi oh kamu perawatan ya bagus ya kayak gitu, iya kamu bagus ya gitu kan terus. Iya kan itu tapi emang itu skincare judulnya, jadi bukan makeup ya beda. Kalau makeup itu dia kandungan yang justru cantiknya hanya sesaat. Benar. Diusap hilang. Iya, kalau skincare kan enggak. Nah jadi emang tetangga sebelah kosanku dia juga pakai itu ternyata mbak-mbak. Nah bukan mas-mas. Soalnya itu kos putri. Iya. Nah si mbak-mbak itu juga pakai itu dan dia itu basicnya itu memang kulitnya sensitif dan gampang berjerawat waktu itu. Jadi pakai itu tuh hilang gitu loh, jadi cepet hilang. Apanya hilang? Mukanya. Rata berarti. Bukan malu ya. Jangan sampai hilang malu. Nah jadi apa namanya pakai itu kayak ada perubahan lah kayak gitu kan. Tapi yang aku alamin itu setiap aku ketawa tuh langsung kayak merah gitu loh. Merahnya enak kalau merah kayak orang bule ya. Ini merahnya kusam. Jadi ngerasa merah dan di bawah kulit itu tuh panas. Rasanya kayak panas. Jadi aku kalau ketawa tuh gitu. Karena setelah aku juga konsultasi ke dokter kulit, aku tuh termasuk kulit yang sensitif gitu loh. Jadi kena bahan-bahan yang kayak gitu tuh langsung karena itu tuh menipiskan kulit. Jadi kalau kulit kita tipis, jadinya tuh sakit gitu loh. Pernah pakai itu buat wudhu tuh perih. Pakai kayak jadinya apa sih iritasi. Nah, jadi ternyata memang usut punya usut. Itu punya kandungan merkuri yang tinggi. Nah, sempat juga kayak sensitifnya tuh bukan sensitif yang level atas enggak ya, kulitku yang alhamdulillah masih sensitif yang menuju normal lah kayak gitu kan. Sempat ganti juga ke merek lain. Skincare gede juga saingannya. Huruf depannya sama. Oh enggak, beda. Nah habis itu pakai itu kan, pakai itu tuh kok ngerasa ya itu bilangnya juga katanya juga tinggi gitu, cuman kok nggak begitu berubah makin baik kayak gitu loh, jadi tetap sama aja kan. Terus dibilang, oh ya Farah itu memang cocok-cocokan. Jadi kan apa ya, semua orang jadi ahli kulit ya. Oh iya benar-benar. Ya Farah itu memang cocok-cocokan kok. Gini. Oh ya aku juga kayak mengiyakan gitu kan. Akhirnya balik lagi ke yang skincare awal gitu loh. Tapi semuanya punya kandungan merkuri. Nah sebenarnya kan
di sana kan ada dokternya kan ya, ada dokternya dan mungkin tuh aku juga nggak bisa ngejudge apakah itu memang berbahaya atau segala macem ya, cuman kan kalau itu dipakai terus menerus itu loh, dipakai terus menerus jadinya ketergantungan. Yang bahaya kan yang terus menerusnya itu gitu kan. Apa namanya? Akhirnya aku sempat pakai tuh 2000. Enggak ding, aku mulai pakai tuh 2014, 15. 2 tahunan lah kayaknya. Sebenarnya tuh orang yang pakai skincare gitu terus mau berhenti tuh kayak takut ya Mbak. Maksudnya takutnya tuh bagaimana kondisi kulit kita Setelah itu gitu. Setelah dan pakai ini skincare kan. klaimnya tuh gini, misalnya nih pakai produk A dia cocok, kulitnya bagus, mulus gitu. Walaupun memang jadi kulitnya tipis dan sebagainya. Terus misalnya nggak pakai karena kita pengen menormalkan kulit kita, nggak pakai. Terus kan jadi misalnya berjerawat, breakout dan sebagainya, itu nanti yang disalahin tuh kita sendiri karena ya salah siapa kulitnya nggak dirawat gitu loh. Iya, benar. Jadi mesti ada gonjang-ganjing di hati yang ini nanti kalau nggak pakai perawatan gimana gitu. Nah makanya kan hindari bahan-bahan yang salah satunya mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau coba dilihat ingredientsnya itu kalau bisa jangan ada gelatin yang berlebihan. Maksudnya berlebihan ya karena emang sesuatu hal yang berlebihan itu nggak baik gitu ya, gelatin, terus gliserin sama kolagen. Kolagen sering banget nggak sih? Kolagen itu buat mengencangkan kulit gitu nggak sih? Kadang kan kalau misalnya mungkin Gini aja gimana sih? ya boleh nggak apa-apa. Iya boleh. Karena kalau kadarnya itu pas mungkin atau nggak berlebihan mungkin fine aja ya, tapi ini kan kayak dipakainya terus menerus gitu. Tapi ada juga kok yang dia itu pakai itu tapi masih aman-aman aja kan, ada juga ya gitu ya. Tapi kan ini bicaranya kulit aku. Iya. Nah terus habis itu udah 2 tahunan ya kalau nggak salah make. Habis itu aku berlepas diri dari itu. Berlepas diri kan dari itu, akhirnya memberanikan diri itu sebenarnya. Ya kan karena takut. Nah, habis itu aku tuh ke skincare juga, aku tetap pakai skincare. Mungkin aku kalau mention di sini mungkin teman-teman juga bisa jadi pilihan kali ya yang lebih baik ya. Iya. Itu skincare. Boleh nggak ya mention? Boleh ya? Boleh. Ini nggak Boleh, disponsori kok, nggak apa-apa. Ya itu skincare-nya Dr. Ferihana. Skincare-nya Ustazah Assalamualaikum, Ferihana. mau ke sana. Nah, jadi udah Karena ibunya muslim juga ya Mbak. iya, Jadi dan maksudnya beliau tuh kan dokter juga. Psikolog atau dokter sih beliau? Psikolog. Nah, Tapi beliau tuh kan dokter juga. ya dalam kulit juga kan ya. Dan beliau itu Masya Allah juga paham tentang syariat, paham tentang wanita dan lain sebagainya. Jadi berlepas diri sama yang produk-produk yang tadi, karena kayaknya kulitku tuh capek gitu loh, bukan akunya kulitnya. Iya, paham. Bilangnya gimana bilangnya? Parah, lepaskan aku. Jadi kulitnya tuh kayak ngerasa capek gitu loh di sini. Pengen pindah dia kayaknya. Di sini. Pengen pindah ke yang lain. Jangan, di sini ada setannya. Yang kemarin. Itu kan baju. Yang penasaran lihat di YouTube. Itu baik bagus kamu bridging ya Mbak. Nah jadi ngerasa capek kan kulitnya, haus, dehidrasi. Kita pindahlah di sana. Dan pertama kali konsultasi disuruh detox dulu kulitnya. Itu kan detox kulit waktu tuh ada temen juga yang detox kulit di sana pakai produk sebelumnya sama kayak aku. Sebelumnya. Nah habis itu tuh dia ceritakan pengalaman detoxnya itu kayak ininya tuh kalau di detox keluar semua bahan-bahan kimia, tapi emang harus kayak agak rutin Kak. Tapi aku cuman sekali karena ini Tahu teman-teman? Cinta. nah jadi kan detox sekali itu ya kayak apa ya, yang keluar itu abu-abu gitu loh. Jadi pertama kan dikremin tuh, krimnya putih. Nah pas di detox jadinya abu-abu warnanya, jadi kayak keluar semua kotoran-kotoran bekas yang dulu-dulu gitu kan. Nah dan temanku tuh cerita dia lebih temen dari itu gitu karena dia lebih lama juga. Nah, habis itu udah di detox, sebenarnya sih disarankan untuk 2 apa 3, pokoknya sering lah kayak gitu detox kan. Nangis. Nah, tapi itu aja udah kayak ya Allah, lumayan, ya? Iya udah kayak lumayan. Akhirnya
udah detox, aku coba untuk pakai skincare-nya gitu kan. Aku pakai day creamnya yang kayak untuk siang gitu loh, sama malam sih. Jadi nggak begitu banyak yang berapa ratus step gitu, enggak gitu ya. Jadi emang 2 golongan tadi. sama pembersihnya gitu aja sih. Kalau pembersih sih memang masih tergolong aman lah, kayak biasanya tuh apa sih yang mawar gitu loh, apa sih? Apa air mawar? Air mawar Air Viva mawar. itu. Tapi itu baik Bukan, gak sih? itu bukan, nggak tahu Ya. Nah juga sama itunya, tonernya kayak gitu kan. Nah habis itu udah ngerutinin itu, dan masya Allah ya, gini ya, alhamdulillah maksudnya kulitnya jadi lebih terawat, lebih terawat. kerasa banget. Dan kayak misalnya nih, aku dulu kalau misalnya kena panas dikit itu langsung kayak panas kulitnya sama merah. Jadi otot-ototnya kelihatan gitu nggak sih? Iya, Mbak. Otot sih itu apa sih namanya? Urat. Jaringan-jaringan Urat, ya. urat jaringan fiber optik. Indium. Ya jaringan apa? Ya kulit-kulitnya itu jadi Iya. kelihatan. Nah jadi kan udah pakai skincare itu, masya Allah gitu kan, kayak atas izin Allah, ketawa pun juga kayak udah nggak panas lagi. kena sinar tuh nggak Kalau kerasa dikata-katain lagi aja ya gitu. panasnya ya? Iya, panas telinganya kalau itu. Nah itu kan, jadi kayak ada juga sih yang kemarin juga di-sharingin sama temanku, ada kok yang produk yang dia halal juga, dan dia memang bahan-bahannya baik juga. Nah itu kan maksudnya bukan ngenotis dan nge-endorse satu produk ini ya, tapi teman-teman harus lebih aware sama bahan-bahannya kayak gitu loh. Harus bukan cuma satu aja, mungkin teman-teman juga menemukan tempat yang lain yang dia juga bahan-bahannya alami gitu loh. Tapi memang kalau bahan-bahan yang alami itu jangan harap untuk cepat Iya, berubah benar-benar. gitu loh. Yes. Ya karena berubah tuh kan butuh waktu ya. Iya. Bener. Dan biasanya kita emang ya karena wanita ya pengennya yang instan. Sebenarnya bukan instan banget, cuman kalau bisa yang agak cepet, kenapa pilih yang lama gitu. Walaupun memang seperti yang kita tahu, skincare pun harus dibarengi dengan makanan sehat. Iya tadi makan, dan di situ juga kayak asupannya itu kan dikasih tahu, coba banyak makan buah disertai ini. Karena apa? Menjaga tubuh itu sunahnya Rasul. Rasul dulu kayak mana sih? Masya Allah kan. Sispek kalau kita tupek 6 months. 6 bulan belendung. Nah, ya karena kayak Rasulullah tuh sangat menjaga fisiknya, sehingga terpancar juga sama kewibawaannya beliau gitu loh. Olahraganya, asupan makannya, bagaimana cara makan Rasul. Kalau kita kan ada mukbang lah sekarang, segala macam dimakan lah kayak gitu kan, kayak udah nggak peduli sama itu. Ternyata gaya hidup Rasul tuh sehat banget gitu loh. Siapa yang bilang Rasul tuh cuma dakwah doang? Rasul tuh teladan terbaik gitu ya. Dari bangun tidurnya, bagaimana makannya, bagaimana merawat dirinya. Ya. Nah, habis itu sudah kita tahu kandungannya tadi ya. Pinter-pinter kita harus cari tahu kandungannya, karena di sini bukan konsultasi klinik syariah ya. Jadi kita tidak membuka itu. Iya. Nanti teman-teman berarti nge-notice dulu nih. Oh, kita harus tahu nih kandungan yang kita pakai ini udah benar atau belum. Atau misalnya nanti ada teman atau dokter yang paham tentang itu, coba konsultasi yang tentang masalah bahan-bahannya dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kita harus perhatikan tata caranya. Maksudnya apa? Banyak klinik kecantikan itu dia tidak memperhatikan tata cara, dengan maksud mengubah bentuk aslinya. Tata cara tuh di situ. Jadi tidak mengubah bentuk aslinya. Kayak misalnya sulam alis, sulam bibir, sulam tiker. Itu boleh suram tikar. Boleh dijual itu. Mengubah bentuk tikarnya. Itu dilarang, kayak apa namanya? Bikin mancung gitu kan. Nah, kecuali semisal memang ada yang mengganggu kesehatan. Misalnya dia harus operasi hidung karena mungkin tulang hidungnya terlalu rendah sehingga mengganggu pernafasan dan lain sebagainya. Kalau nggak bikin ini biasanya apa sih? Suaranya jadi kayak Atau misalnya kayak ada yang sinus, biasanya kan ada yang dia harus sampai operasi, ya itu kan, itu ya sekalian lah operasinya dimancungin.
Atas Nggak, nama jangan sinus. ya. Atas nama sinus. Jangan gitu juga. Terus apa namanya, kecuali kalau dalam hal yang emang urgent dan itu tentang mengancam kesehatan di diri kita. Terus kayak apa ya, suntik putih sana sini gitu kan, pakai cat aja. Apa tadi kata Mbak Ririn, kalau naik motor mana yang putih? Iya, yang putih. Enggak apa, tangan ini sama beda. Malah ditunjukin lagi. Muka sama tangan beda. ya itu kan juga bisa kayak pakai body lotion. Emang kadang kan aku juga kok belang tangannya, berarti kita wanita sejati ya. Rider. Rider. Terus jangan sampai juga kayak suntik putih terus ambil suntik putihnya di area muka doang gitu Nah, itu kan. sama leher beda nanti. Iya kayak cica. Iya, benar-benar. Putihnya hitam. Jangan-jangan Vina nggak pernah lihat cica. Pas dipakai jilbab gini putih ya kan, nggak kelihatan, cuman ini aja. Pas dibuka, loh, muka aja lehernya beda. Ya itu kan jadi apa namanya, perhatikan tata caranya, jangan sampai yang dia itu merubah fisik gitu loh. Karena kan itu tadi apa namanya, Allah itu udah memberikan kita fisik itu sebaik-baiknya fisik, kecuali memang dia ada udzur syar'i untuk dia mengoperasi. Iya, beda cerita kalau itu. Tapi kalau untuk kecantikan tadi harus begini ya kita dilarang. Bahkan kan perempuan itu dilarang untuk apa namanya, mencukur alisnya, ya kan. Terus bulu matanya menyambung bulu mata, menyambung rambut. Ya, menyambung rambut. Dulu tuh zaman aku tuh kayak hype banget loh, kayak rambut beneran kan, maksudnya iya, rambutnya disambung gitu. disambung dengan warna yang berbeda gitu Iya, ya. ya Allah. Sempat tergoda tapi Pakai alhamdulillah apa sih nggak ada namanya? Hair gini. clip ya? Sambungnya di pakai, oh iya sekarang juga ada nih sambung apa namanya, yang Iya, pakai lem. iya, terus ada apa? Sambung alis yang pakai lem itu ya. Nah, itu juga kadang kan perhatikan juga untuk kita misalnya perempuan nanti menikah sebisa mungkin. Coba jangan pakai itu, berat soalnya. Iya bener, mau menjam aja. Iya, dengan alasan ini biasanya Mbak, seumur hidup cuma sekali. Iya, Gitu. wanita itu harus kalau pengantin wanita tuh harus pangling, gitu, manglingi, gitu kan. Terus pas Nanti kejadiannya kayak Mbak Farah kemarin ya. Iya, mau Yang tahu? penasaran? Silakan subscribe. Lihat di YouTube ya kemarin. YouTube yang kemarin. Nah, tata caranya. Dan yang ketiga, cara kita memperolehnya. Jadi kita harus mendapatkan produk skincare atau makeup tadi ya, skincare lah, dengan jalan yang baik. Iya, Jadi nggak bukan nyuri. nggak nyolong. Terus atau misalnya kita demi skincare kita ngutang gitu. Oh iya, arisan skincare, wih. Terus kita apa namanya, aduh gatel. Ada kutu. Lagi jalan-jalan kutunya. Agak ke depan dia. Jangan sampai ya itu kutuan. Astagfirullahaladzim. Aku kan dulu SD kan kutuan ini FYI ya. Jadi SD dulu belum pakai jilbab ya. Terus kalau temennya kutuan tuh terus jadi kayak nular-nular gitu loh. Iya, Dan kalian tahu sisir ini nggak? Namanya serit bahasa Jawanya. Iya, yang rapat-rapat tuh yang biasa buat simbah-simbah. Terus ini ya Allah lucu banget. Aku kan ada ini obat kutu yang di apotek. Kan malu ya, Mbak beli pedetok. Namanya kan peditok, tapi kan malu kan, Mbak beli pedetok. Apa Mbak? Pedetok. Obat kutu. Iya beneran, apa namanya, dulu mungkin semua orang merasain ya, yang laki-laki juga mungkin ada yang ngerasain kutuan itu, karena memang kan bisa terbang kan si kutunya itu. Loncat, Yang terbang tuh kecoa. iya, nggak tahu tuh kok bisa nular, nggak tahu, bener-bener gatel banget. Iya paham ya Vina ya Mbak pernah Kita bahas kutu. Itu termasuk merawat skincare loh, Kulit kepala. Jadi Jadi memang tadi dengan tata cara kok jadi ke maaf ya teman-teman di luar dari kayak apa namanya, tata cara kita mendapatkannya. Banyak kan apa jatuhnya demi dia insecure tadi dengan kecantikan orang, dia nggak punya ini tadi, nggak punya duit ya gitu kan. Akhirnya dia rela buat ngutang gitu loh. Dia rela buat ngutang untuk apa? Untuk beli skincare. Mungkin di pandangan kita kayak, ih masa sih segitunya gitu. Tapi teman-teman, iya mahal ya itu Mbak. tapi teman-teman kalau misalnya memang orang itu udah hilang keimanannya, insecure-nya tinggi, overthinkingnya tinggi, dia itu rela untuk beli skincare yang mahal gitu. Tapi loh. makanya pakai kerupuk Sama garam. Nah, jadi apa namanya,
ngutang dengan hal-hal yang kayak gitu, atau malah dari hasil riba dan lain sebagainya demi skincare gitu kan. Nah bahayanya lagi ketika dia ngutang, yang ngutangin nagih dia yang galak. Iya benar-benar. Yang ngutangin itu wajahnya nggak semulus dia. Terus update status lagi fotonya. Oh jadi dia utang tuh buat beli ini. Nah itu Naudzubillah. jadi kurang lebihnya itu tadi yang apa dalilnya memang Allah itu mencintai keindahan. Terus ketika kita merawat diri kita ya maka sejatinya kita juga dalam rangka beribadah dan letakkan di tempat yang tepat kayak di depan suami kita, dan memang untuk merawat diri kita gitu loh. Terus yang ketiga tadi Mbak kalau belum punya suami, ya itu tadi kita mengambil yang merawat kecantikan kita. Kalau belum punya suami nikah. Iya. Iya. Biar ada suami, solusinya itu sih. Biar ada yang dipamerin ya. Ya Jangan Allah. salah lihat, jangan salah lihat. Nah, sama tadi apa namanya? Nungguin ya. Mau tanya padahal ini. Tanya dulu. Sama yang tadi perhatikan 3 hal itu tadi. Bahannya, ingat bahannya tadi kalau misalnya kita masih awam nih dengan bahan-bahan yang demikian, coba konsultasi. Tanya Baca. itu, cari artikelnya, tanya dokter kulit dan lain sebagainya. Jangan apa namanya yang dilarang tuh kayak misalnya gelatin tadi ya, gliserin dan kolagen. Terus itu yang kedua tata caranya. Dia tata caranya jangan sampai mengubah bentuk aslinya gitu loh. Kayak misalnya mancungin hidung dan lain sebagainya gitu kan, nyambung rambut gitu kan. Kalau nyambung silaturahim boleh. Boleh. Itu malah dapat pahala besar sekali. Terus yang ketiga tadi cara memperoleh skincare itu nggak dengan mencuri gitu kan, dengan ini kita nyolongin datang. skincare temen. Gini. Minta ya Vin ya. Minta kadang minjem sama minta. Ya, salah kata. Nah itu sama tadi yang di awal kita fokuskan bahwasannya kecantikan itu ada 2 sumbernya, dari dalam dan dari luar. Dari luar tadi yang kita bahas banyak tadi, yang dari dalam tadi dengan cara 2 hal juga, asupan makanan kita sama asupan hati kita. Karena orang yang ramah, orang yang cerdas, orang yang baik itu biasanya lebih enak dilihat. Karena memang sejatinya yang paling diutamakan itu akhlaknya kita sebagai muslimah. Banyak yang cantik tapi tidak berakhlak gitu loh. Ada yang menurut standarnya Indonesia tetap sama-sama cantik ya, tapi kita ngomong standarnya Indonesia yang biasa-biasa aja, tapi dia akhlaknya luar biasa, malah itu yang lebih kayak dihormati. Inner beauty-nya tuh keluar. Dia cerdas, dia bijak, dia punya inner beauty kayak gitu. Dan tadi kita harus membuat diri kita itu percaya diri dengan asupan untuk diri, bukan asupan sih, kayak informasi di diri kita. Terus kita ngomong nih sama diri kita, Allah udah ngasih aku secara sempurna, hidungku mahal, mataku mahal ya, bibirku mahal semuanya, dan Allah ngasih aku potensi nih, misalnya dia punya potensi kelebihan lainnya, sehingga aku pede untuk ngejalanin hidup gitu. Aku pede untuk ngejalanin ini. Ketika kita udah pede, itu akan tercermin dari tingkah laku kita nanti ke depannya. Sama ada satu hal yang bisa kita terapkan juga teman-teman. Jadi ada satu amalan yang itu bisa membuat kita cerah di pagi siang harinya. Apa tuh? Apa tuh? Sholat tahajud. Semakin sering kita sholat tahajud, kadang kan ada orang putih tapi dia nggak bercahaya. Tapi kalau misalnya orang yang rajin sholat tahajud itu akan ternotis gitu loh. Kayak enak aja bawaannya, mukanya segar dan lain sebagainya, walaupun dia nggak putih gitu loh, walaupun dia biasa aja gitu. Jadi kalau ingin muka kita bercahaya juga rutinin untuk sholat tahajud. Tapi niatnya bukan sholat tahajud biar cahaya gitu, enggak ya. Resepnya apa? Tahajud. Kamu nggak tahajud ya? Salah sopor tahajud. Jangan. Niatnya tetap karena Allah yang pertama, tapi apa ya? Allah memberikan fadilah kayak di satu, bonusnya gitu ya, ya, Mbak? bonusnya benar. Allah memberikan fadilah, Allah memberikan bonus. Dari itu salah satunya itu tadi, selain di dalam tahajud itu banyak banget manfaatnya kan. Doanya tidak akan terelakkan, doanya seperti anak panah yang melesat ya kan. Di sana adalah waktu-waktu keberkahan. Terus di tahajud itu juga bisa membuat wajah kita cerah gitu. Sama wudu juga enggak. Iya, ya kan wudu. Iya, Tahajud benar, wudu dulu. Gitu, wallahu alam bisawab. Iya, Masya Allah. Jadi ke notice ya yang masalah kayak bulu mata. Kadang tuh orang bilang gini Mbak, Allah cuman sebentar. Oh Ya kan iya. itu loh, masalah cuman sebentar. Padahal kan Allah kan
ngasih taunya ya kamu mau bentar mau lama. Karena kita nggak tahu umur kan. Ya Allah, iya, masih pasang. Karena memang sejatinya yang bikin kita bisa bisa mereda dari kenikmatan dunia yang tidak sesuai syariat itu ingat mati. Ya, pas masang. Dan ini ya Mbak, ternyata yang kena dosanya nggak cuma yang dipasang kan, kalau yang menyambung rambut itu. Iya, sama yang tato itu kan. Enggak, yang memasang, yang menato, yang ditato gitu. Iya, terus yang mengikir gigi itu loh juga kan. Itu biar apa sih tuh? Mungkin biar kayak Mungkin biar rata ya giginya. Biar sama. Iya gitu. Ya, ternyata jadi muslimah itu cara masuk surganya mudah, masuk nerakanya juga gampang banget. Iya, makanya kan dibilang gini, nanti akan banyak yang di neraka itu adalah wanita. Dan di surga juga, Bang. Nah, ternyata yang paling banyak di surga juga, turun. Paling banyak di surga itu juga wanita. Karena apa, jumlah wanita memang banyak. Iya. Nah, sekarang kita mau golongan banyak yang mana nih? Sebenarnya kalau kita tahu kayak tadi, kita nggak bakalan ribet nyari kayak skincare memang batasnya sebagai ibadah gitu loh. Jadi bukan untuk kita capek sendiri yang akhirnya overthinking gitu. Kan overthinking itu kan karena kita berpikir berlebihan. Ya kan, kita berpikir yang tidak perlu, berpikir yang tidak tepat, dan berpikir yang terlalu banyak, over. Iya. Terus pengen sesuai ekspektasi orang. Iya, nah itu yang kadang bikin kita nggak percaya diri. Karena kita pengen jadi yang apa yang kau inginkan gitu kan. Harusnya kita harus menjadi apa yang Allah inginkan. Catat. Oke, Masya Allah, terjawab sudah ya Vin ya. Banyak banget ternyata rulesnya kalau misalnya kita pengen skincarean. Karena sebenarnya memang itu dalam rangka merawat. Aku gini banget ya ini. Dalam rangka merawat ciptaan Allah, teman-teman. Oke. Ya kita masuk sesi Q&A ya Vin. Q&S. Jadi tanya dan tanya. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Kita kita tanya balik. Yang online, yang langsung dulu aja dong. Oh ya, yang mau on mic. Ini kalau kita hadap sana tuh nggak lihat kamera loh, wah kameranya tuh nggak bagus mas. Kalau kita hadap sana nggak ada kameranya. Bisa nggak kamera ngikutin kita? Ya dong, kayak di TV dong. Nggak ada yang mau tanya langsung nih teman-teman. Yang mau open mic atau mau open endorse? Oh ya, siapa tahu jualan ada yang skincare Iya, halal. Mbak coba dong ini skincare buatanku. Nggak ada nih dari siapa ya? Itu ada berapa ratus orang? 17 orang. Nggak ada nih. Nggak ada. Yaudah kita masuk ke chat aja Vin. Oke. Banyak nih kayaknya. Yuk silakan Vina. Assalamualaikum Kak, izin bertanya nih Kak, kalau wudhu memakai make up waterproof itu gimana ya Kak? Oh ini tentang make up ya. Nah, Oke, yuk. Spoiler juga, insya Allah make up ini juga akan kita bahas. Jadi sebenarnya kita mau jawab, tapi besok detailnya. Jangan kemana-mana. Iya, mungkin sekarang spill dikit aja ya. Spill dikit, Apa bener-bener. tadi pertanyaannya? Kalau wudhu terus make upnya waterproof itu gimana Kak? Nah itu teman-teman juga harus perhatikan kalau beli alat make up, pastikan itu jangan yang waterproof. Karena wudhu itu apa sih sejatinya? Wudhu itu yang dia memang harus masuk ke kulit kita gitu loh. Jadi nggak yang terhalang gitu. Jadi kalau misalnya, tapi aku dibersihkan dulu, tapi nanti nggak cantik lagi. Dia tinggal ditacap lagi. Tinggal ditacap lagi. Jadi harus dibersihkan dulu mukanya gitu. Makanya kan aku pernah nanya juga, misalnya kayak beli bedak gitu kan, bilang, Mbak ini bisa untuk wudhu nggak kayak gitu? Oh ya Mbak, dia kalau untuk wudhu menyerap. Maaf, bedak nggak bisa buat wudhu. Yang buat wudhu air. Iya. Maksudnya kalau pakai wudhu dia nyerap apa enggak kayak gitu. Terus bilangnya, oh iya ini nyerap kok Mbak, dia itu nggak menutup pori-pori kita gitu. Jadi nggak apa-apa tanya sama orang-orang apa yang jual-jual kayak gitu. Itu kalau bisa jangan yang dia menghalangi air wudhu masuk, karena tidak sahnya wudhu tidak sah juga sholatnya. Begitu, itu spill sedikitnya. Ya berarti buat tadi yang tanya siapa mas namanya mas? Mbak Nisa ya. Oke, berarti buat Mbak Nisa besok ini ya hadir lagi di Modis 2 pekan lagi. Insya Allah. Insya Allah kalau nggak 2 pekan lagi 4 pekan lagi. Pokoknya tiap 2 pekan gitu ya Mbak Nisa. Terima kasih banyak Mbak Nisa. Cukup menjawab ya berarti ya. Insya Allah. Lanjut mas yuk kita. Ada yang banyak banget itu. Curhat ya. Mbak Farah. Itu ada yang di curhat bawahnya dong, tadi. gitu. Tuh. Masya Allah, yang mana itu?
Yang bawa yang spill. Spill skincare Kak Farah yang sekarang Kak. Wis. Itu Iya, tadi. Tapi aku belum beli lagi, udah habis. Nunggu ini. Nah, tapi ini ya aku dikit ya. Ini beneran loh, aku nanti mau ke sana nih. Iya benar Mbak. Penasaran Masya namanya. Allah. Dan aduh turun terus. Ya, padahal aku nggak pakai skincare yang licin loh di sini. Kenapa sih itu kutunya jalan-jalan? Melotro. Dan Masya Allahnya itu tuh di paper bagnya, tuh di belakangnya itu tulisnya gini. Iya di paper bagnya tuh dibilang, jadi uang yang kita bayarkan untuk beli skincare itu ada yang dimasukkan untuk berinfak. Jadi emang ada bagiannya juga untuk disedekahkan. Mbak Farah mau kapan infak di sana? Beli skincare maksudnya. Ada berapa persennya untuk disedekahkan. Dan kalau misalnya spill tadi aku pakai produknya Ustazah Ferihana. Dan di sini ya, Vin. Masya Allahnya tuh ya aku kan udah belum beli lagi tuh udah cukup lama kok, hampir lama banget serius lama banget. Berarti Aku ini jadi menandakan dia nggak bikin ketergantungan. betul. Nah itu yang aku jadi kayak nggak, muka aku jadi nggak, maksudnya ya nggak kusam kayak ketika aku pakai yang dulu Sebelumnya. itu. Terus pas lepas pun juga nggak jadi panas atau apa tuh enggak. Jadi memang dia nggak membuat ketergantungan, dan dinotis juga di sana bahwasannya bahan-bahannya memang bahan-bahan alami pakainya itu. Dan ini ya teman-teman, kalau misalnya pakai skincare itu jangan sampai kita misalnya nih ya, kulitnya kita kan beda, kulitku sama Mbak Farah itu kan emang jenisnya maksudnya tonnya beda ya. Nah kalau misalnya aku pengen nih kayak Mbak Farah, pengen putih, ya gimana ya nanti itu tadi ini mukanya putih sama leher beda. Nah itu tadi makanya kita harus paham dulu bahwasannya cantik itu standarnya bukan putih gitu loh. Banyak kok orang-orang yang kulit eksotik itu justru cantik. Dan karena apa? Dia percaya diri gitu loh. Yang bikin standar itu yang bikin kita jadi kayak, aku juga aneh, itu standar datangnya dari Ya itu, mana di gitu loh. motor kayaknya. Standar motor. Pernah tuh bercanda dong kecil-kecil. Mas standarnya, dia nganukan standarnya, mukanya standar. Ya Allah, ini telinganya kok bengeng-bengeng Terus gitu. teman-teman tuh dulu, Ya ya Allah, Jangan ditiru itu, jangan ditiru. zaman bocah gitu kan. Mereka Langsung kena mental. mental. Jadi nggak ngegas dia nuntun. Ya Allah. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Oke, berarti skincare Mbak Farah itu tadi ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum Mbak, mau nanya, titik kritis halal haram skincare company yang testingnya dengan hewan bagaimana ya? Mostly kelinci dan banyak hewan mati karena ini. Dengar-dengar ini testingnya kejam sehingga muncul gerakan cruelty free, no animal testing, seperti The Body Shop atau Love Beauty and Planet. Oh, Love Beauty and Planet itu jadi satu. Love Beauty and Planet, aku juga baru tahu. Love Beauty and Planet yang udah no animal testing. As a muslimah kita harus bagaimana? Ya, Jadi tentang ini ya, skincare yang dia Animal bahannya testing. animal test. Bukan, dia tuh- dicobain ke hewan. Biasanya kelinci. Terus apa sih? Tikus putih itu loh biasanya kalau pas aku dulu praktikum. Oh iya ya, Tapi- disuntikin ke sana ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena banyak banget yang apa ya, skincare itu yang dicobakan ke hewan, dan kalau misalnya berbahaya kan. Tapi aku nggak tahu ya dalam segi bagaimana hukum mencoba di dalam hewan itu ya. Tapi memang banyak peneliti itu menggunakan hewan itu untuk apa? Penelitiannya, untuk percobaannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya terkait masalah hukumnya secara detail, aku kurang tahu, dan mungkin ada khilafiyah juga di dalamnya. Nanti mungkin bisa dicari lagi. Tapi bagaimana kita sebagai seorang muslimah, nah itu tadi kita menotis juga, dan boleh banget, penting banget untuk kita paham tentang apa aja sih yang dia itu kandungan di dalamnya itu tadi. Dan kalau misalnya bagaimana sih seorang muslimah menyikapi orang-orang yang permasalahan seperti itu. Nah, kita lihat dulu batas kapasitas diri kita gitu loh. Kalau misalnya aku secara pribadi yang bukan peneliti, dan mungkin mereka punya dalil dalam meneliti, ya aku serahkan pada ahlinya gitu loh. Itu ya ahlinya, dia memiliki keahlian seperti itu, dan mungkin dia punya dalil-dalil dalam prakteknya dan lain sebagainya, ya serahkan ke
ahlinya gitu loh, serahkan ke ahlinya. Dan kita yang konsumen gitu ya, kita yang konsumen harus tadi baik-baik dalam cari tahu nih kandungannya apa dan lain sebagainya. Itu sih. Iya sih Mbak, bener banget. Soalnya kan kalau dalam dunia kesehatan ya, yang medis-medis Nah tuh, ini kan kesehatan iya, juga. banyak banget yang dia pakai animal gitu loh, pakai tikus putih, pakai kelinci, dan itu tuh udah ada kode etiknya sendiri gitu loh Mbak. Jadi kalau misalkan nggak lulus etik itu ya nggak bisa jalan penelitiannya. Nah mungkin aja si company itu sudah lulus kode etik kayak gitu. Kita kan juga nggak tahu ya Mbak, aku kan juga nggak berkapasitas di situ gitu loh. Iya, karena kan dia punya standar, punya kode etik tadi dan lain sebagainya. Misalkan contohnya kalau pakai tikus putih itu kita nggak boleh cuman pakai satu bagiannya aja. Jadi gimana caranya tikus putih itu dia tuh matinya berguna gitu loh. Intinya jadi nggak boleh cuman diambil apanya gitu, nggak boleh gitu loh. Jadi matinya membawakan hasil gitu ya. Jadi harus dipakai semuanya kayak gitu. Ya, terus kalau misalnya buat praktikum juga tuh biasanya memang apa ya, kita bunuhnya tuh nggak terus dicocok gitu terus dia mati gitu. Ada Kayak kita caranya. bunuh lele tuh cocok. Itu tuh bener-bener Bunuh lele. itu kan dibius terus misalnya emang ada keperluan praktikum yang kita harus lihat anatomi tubuhnya, itu bener-bener kita ya ada adabnya gitu di bius, Tadi terus juga diatur ya kode ada kode etiknya. etiknya ya tiap praktikum. Jadi kita mungkin kalau jawabannya Mbak Farah tadi belum menjawab, ya kita sama-sama belajar gitu, karena bukan pakarnya juga, dan memang setiap tindakan tuh ada konsekuensinya, dan teman-teman dokter yang di sana mungkin kita kurang tahu ya, itu apa dia kenapa memang harus punya. ke animal juga gitu. Gitu. Agak pertanyaan juga sebenarnya nih, membagongkan. Membagongkan. Iya, masih bingung. Lanjut yuk. Oke, lanjut dari Mbak Jamilah. Kak skincare ada alkoholnya, itu bagaimana? Iya Mbak, padahal nggak diminum alkoholnya. Ya, Kak itu skincare juga ada harus alkoholnya itu bagaimana? itu juga karena itu juga kita harus perhatikan kan, kalau alkohol itu pun kalau untuk luka ada batasannya ya kan, ada batasannya. Nah kalau bayangkan untuk luka itu aja ada takarannya, persenannya ya kan, alkohol itu ada persenannya. Apalagi kalau misalnya untuk skincare yang dipakai terus menerus gitu loh, itu kan juga akan bahaya gitu loh. Kalau bisa ya dihindarin juga sih, itu bijak juga dengan sebenarnya kayak berarti. Tapi kalau luka pun kita kadang kan ngelesnya pakai alkohol kok Mbak, kita minum pakai alkohol. Nah itu kan beda ya, maksudnya kalau berlebihan yang tadi karena skincare itu dipakainya continuous tiap hari. Nah itu juga harus waspada untuk bahan-bahan yang seperti tadi Mbak Ririn juga notice di cerita awal itu ada skincare yang pakai alkohol gitu ya. Nah itu juga harus hati-hati sih, lebih tepatnya harus hati-hati. Makanya kalau yang di tempatnya aku itu dia memang udah mengklaim bahan-bahan itu bahan-bahan alami gitu, aman gitu ya Mbak. Aman. Jadi lebih baik dihindari ya Mbak yang ada kandungan alkoholnya. Toh sekarang banyak juga skincare yang dia mengklaim non alkohol gitu. Iya banyak. Bahkan ini kan salah satu produk micellar water itu juga ditulis di pakai label non alkohol gitu. Aku ini Itu tisu bayi juga ada sentuh alkohol. oh ya tisu bayi juga. Tisu bayi, tisu basah. Dulu aku pakai micellar water yang aku nggak notice ya dia ada alkoholnya apa enggak. Tapi pas aku pakai itu panas banget Mbak. Ternyata emang ada alkoholnya. Gitu. Dan Jadi mungkin nggak sampai bisa. takarannya mungkin banyak ya sampai bikin panas kali ya. Jadi berarti kalau misalnya bisa dihindari dan bisa cari yang lain, mending kita cari yang lain. Karena ada berapa tadi? 72 golongan skincare. dan hanya satu yang benar. Yuk lanjut. Dari Mbak Nur Cahyani. Mbak kan harus merawat apa yang diberikan Allah. Nah, kalau orang nggak pakai skincare itu gimana? Apakah itu termasuk yang tidak merawat? Apakah orang yang nggak pakai skincare itu dia tidak care? Apa dia tidak care skin? terhadap skin? Apa dia itu tidak skin terhadap care? Ya, nah itu tadi karena kan tadi kita udah bilang bahwasannya merawat diri itu ada dua, dari dalam dan dari luar. Semisal kita pun nggak pakai skincare dan biasa aja kulit, kan ada yang dia nggak pakai apa-apa, fine aja gitu, benar. dan bersyukurlah atas itu. Tidak perlu mengeluarkan ini. Iya, nggak perlu karena Simbah-simbahnya kita itu kayak dan skincare-nya air itu beras. kan alami gitu kan, yang alami soft tuh nggak sih?
Opo iki. Iklan sampo dulu. Nah jadi apa tadi? Alami. Ya, Alami. kalau misalnya nggak pakai itu tadi, kalau misalnya memang kita tidak ada permasalahan dengan hal itu, ya boleh aja. Dan banyak banget kok orang yang dia itu nggak pakai skincare gitu loh, dia nggak pakai skincare. Dan masya Allah juga ketika sekarang pun aku udah nggak pakai, belum kesana lagi. Aku cuman pakai cuman apa sih yang Ya cuci muka. iya gitu, cuci muka, perawatan sewajarnya, sama abis keluar pakai micellar water yang non alkohol kayak gitu, yang sewajarnya kayak gitu. Ya itu. Jadi ya nggak masalah karena kan tadi kan kita bisa ngerawat juga dari makanannya kita, gitu. Karena cantik dari dalam itu lebih berarti. Iya. Ini juga bahasa skincare itu tuh ini loh, dulu tuh nggak ada bahasa skincare gitu. Skincare-nya apa, tiap malam apa gitu enggak. Sekarang kan percakapan wanita kan Kamu pakai skincare apa pakai sih? skincare apa? Aduh ini aku lagi jerawatan pakai apa? Oh pakai ini Mbak. Oh lagi gini pakai ini Mbak. Semuanya jadi dokter kulit ya. Iya, makanya kan skincare, skin tuh apa? Kulit. Care tuh apa? Peduli. Peduli kulit ya. Kulit yang Kalau peduli. skincare, kalau mau beli skincare tapi dompet nggak care ya percuma ya. Jadi kayak itu tadi nggak apa-apa, bukan berarti dia nggak merawat diri gitu. Maksudnya di sini adalah ketika kita ingin memilih kayak gitu skincare, dan tadi ya skincare itu kan kita merawat kulit ya, dan rawat kulit itu bukan cuma dari depannya aja, dari kita tadi asupan makannya kita itu juga termasuk peduli dengan apa yang Allah berikan lah. Jadi mungkin karena terklaim dengan kata skincare tuh sebuah produk gitu kan, karena terklaim dengan kata skincare tuh ya produk yang harus dipakai gitu kan. Nah makanya kita kayak kapasitas mikirnya kita, oh ya udah skincare tuh cuman yang kayak gini. Enggak kok, ternyata ketika kita peduli sama kulit kita peduli sama pemberian Allah di tubuh kita, coba kita rawat dengan cara apa? Tadi kita menjaganya juga dengan menutup aurat, terus kita menjaganya sesuai niat kita menjaga dengan makanan yang baik. Kalau misalnya mau pakai skincare, carilah skincare yang baik, dan banyak cara merawat. Mandi itu termasuk kita merawat diri kita gitu loh. Ya biar nggak panuan juga ya. Kan panu juga di skin kan. Sampoan keramas biar nggak Skin yang di kepala. Iya, terus kayak misalnya merawat aroma tubuh itu juga. Kadang kita saking kan nggak pedulinya, kita nggak ngerawat nih aroma tubuh kita gitu loh. Jatuhnya kayak mengganggu halayak ramai gitu. Misalnya lagi nongkrong, kita karena nggak pedulinya sampai level bodo amat ya Lagi gitu nonton kan. konser. Nah itu kan juga harus seenggaknya, berarti kayak gitu kayak mana ya, coba pakai deodoran. Kan itu juga termasuk merawat ya. Itu kan juga merawat juga, coba pakai deodoran. Atau sekarang tuh udah ada deo spray yang dia itu nggak roll, tapi dia itu emang dari air dan non alkohol, dan itu memang tidak membuat iritasi juga. Bagi tahu ya? Tahu. Depannya D juga. Depannya D juga. Nggak usah Belakangnya A. Nah itu, nah teman kita juga ada yang jual itu juga sih. Siapa namanya? Blender aku nggak? Terus ada juga kan sekarang masker wajah yang alami. Iya masker tadi pakai aku. Mbak itu, aku juga pakai masker Mbak, sekarang kan lagi pakai masker semua, lagi copot aja nih. Maksudnya masker wajah. Sheet mask ya kan. Iya, pakai masker wajah yang alami kan banyak banget kan sekarang. Kalau dulu tuh zaman orang tua tuh pakai bengkoang parut sendiri. Iya, itu parut yang beras tadi juga, iya, yang beras kan? dicuci itu loh. Parut sendiri, taruh ya cuma untuk bentuk syukur lah. Dan ketika kita menilai itu untuk ibadah, untuk bersyukur tadi, dengan cara yang tadi yang banyak banget. Skincare tuh bukan cuma produk yang harus kita beli gitu lah ya, tapi skincare itu bagaimana kita mensyukuri apa yang udah Allah kasih dengan cara itu tadi kita merawatnya. Semisal kita nggak pakai skincare produk-produk gitu, berarti kita nggak termasuk merawat. Enggak, bukan. Tetap insya Allah kita bukan berarti kita nggak pakai skincare produk itu kita diklaim nggak merawat diri, karena banyak cara merawat diri itu banyak banget. Tadi dari makanan, terus kayak zaman dulu itu kan wajah-wajah orang tua kita tuh pakai bahan-bahan alami malah mulus, rawat kayak gitu kan. Zaman sekarang aja karena perkembangan zaman, perkembangan budaya yang masuk ke dalam Indonesia ini dan sendiri, dipublish juga, timbullah standar-standar kecantikan. Nah itu kan menjadi bahan jual
produk-produk kecantikan itu kan dari sana gitu loh. Gitu. Jadi merawat diri tuh nggak cuman pakai skincare ya, teman-teman. Produk. Nggak cuman produk bentuknya, tapi banyak banget yang bisa kita lakukan gitu. Olahraga, olahraga benar. penting banget itu juga, kayak misalnya kesegaran. Banyak apa ya, kita kalau ngelihat orang-orang yang sering olahraga tuh kesehariannya tuh fresh gitu loh, ya nggak sih, kayak seneng Nggak aja, lesu gitu ya. nggak lesu. Beda kalau orang jarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayak jalan jauh dikit capek, ngapain capek, itu kan udah lemes banget kan gitu. Apalagi kelihatan orang-orang yang dia itu sering olahraga, orang-orang yang cekatan, sama yang dia cuma geler-geler malas gitu kan, mukanya kayak Belum kusut sarapan gitu ya. loh. Iya. Banyak kan cara kita care sama skin itu. Iya benar. Oke. Yang penting jangan itu ya, yang tadi terakhir di notis Mbak Farah, jangan sampai kita kayak saking pengennya berskincare sampai mengeluarkan uang banyak. Itu tadi kemarin kita pernah bahas butuh dan ingin. Jadi biar biar tahu, tonton YouTube sebelumnya. Gitu terus kita udah 3 kali. Lanjut Mas, ada Iya, lagi oke, yang lanjut. mau ditanya? Ada yang bertanya? Belum ada lagi. Itu Oke. jawabnya kayak mana tuh pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir adalah belum ada lagi. Belum ada lagi. Oh, ada yang mau Ada yang melambai bertanya. tangan enggak, itu nunjukin waktu. Oh, udah dikit lagi. Kirain. Keren ada penonton langsung ya. Aku di sini? bingung mereka lambaikan tangan ini nonton konser atau apa gitu. Ini ya, dulu cerita dulu sedikit. Dulu kan temanku ada yang bilang gini, aku tuh habis nonton konser kan, terus aku ngajak temanku pingsan gara-gara apa, pas ada yang bawa kecut gitu kan. Mungkin lagi Jadi pas nonton konser dia panas-panas. pingsan tuh. Kenapa? Enggak kuat. Beneran pas aku SMP gitu. Temanku nonton konser katanya, terus temennya pingsan. Parah. Makanya pas Mbak Farah tadi bilang aroma badan tuh juga penting banget, apalagi perempuan ya. Iya, kan dulu aja nih ya, jadi kakaknya ibuku tuh kalau misalnya ngerawat badan itu pakai parutan kunyit gitu loh. Iya, Tapi jangan diterapkan di bulu kucing yang putih. Aku tuh pernah ya, jadi Pikachu. lihat di YouTube. lucu dong. Ini masker kunyit, terus aku udah bilang, Bu, aku mau maskeran pakai kunyit. Beneran, kalau kita meres jamu aja di sini kuning-kuning gitu kan. Terus waktu itu tuh pernah aku mungkin kebanyakan kunyitnya ya, kuning Mbak, beneran bukan putih tapi Jadi kuning. bagus dong kuning langsat. Kulitku kan hitam, tambah kuning tuh jadi kayak burem tuh loh. Terus aku baca lagi ternyata harus tambah susu. Iya, Ya, memang nggak kunyit semua Mbak. Kalau kunyit semua mau bikin opor ayam. kunyit Bu padahal dikit terus dioles kayak kok kuning bener nih. Wah, ternyata salah. Banyak Pentingnya kan, ilmu teman-teman. Banyak bahan-bahan alami gitu kan dulu, karena kalau misalnya kita ngelihat nih skincare zaman dulu deh ya, itu kayak buah-buahan itu dia Buah-buahan. makan, dia jadikan masker, itu tuh terawat gitu loh, terawat, terjaga. Karena sekarang tuh mungkin kenapa banyak kulit yang jadi kayak gini, mungkin udah mencoba banyak produk yang bahan kimianya banyak gitu loh, jadi kayak Bener, jadi aku ada malah temen ya, jadi dia itu nggak pernah pakai skincare juga gitu, tapi mulus-mulus aja. iya temanku juga ada sampai bingung gitu Karena loh kita. malah nggak pernah terpapar bahan kimia yang aneh-aneh ya, Mbak. Malah sensitif. Jadi kalau pakai apa dikit bukan, pakainya bedak baby. Iya, temanku juga ada yang pakai bedak baby, pakai pokoknya produk-produk bayi yang dia nggak mengikuti perkembangan ini, malah mulus-mulus aja. Kayak memang mungkin ya ada jenis kulitnya kali Iya, ya. benar. Tapi jangan judge ya, maksudnya jangan ngejudge terus. Ini pakai skincare, yang ini enggak. Apa namanya ini aku mau ngomong apa tadi? Yang ini pakai skincare, yang ini enggak. Bagusan Terus yang nggak bagusan pakai yang nggak pakai gitu. gitu. Jangan, karena ya tadi Vina juga dia kenapa pakai skincare, karena jerawatan gitu. Mesti orang tuh punya masalah masing-masing gitu. Dan tadi perhatikan kita notice hari ini kan bagaimana cara memilihnya. benar. Bagaimana kita cara memilihnya. Dan Masya Allah ya, mungkin saking kan Allah tuh luar biasa ya menciptakan kulit manusia gitu, yang kita nggak pernah terfikir dan terbayangkan gitu. Aku ngerasa apabila ini bicarain kulit aku ya, karena mungkin kulit teman-teman nggak gitu. Jadi kayak aku dulu pokoknya sampai kuliah nggak pernah pakai apa-apa, nggak pakai skincare apa-apa sampai semester 3 apa ya, sampai semester 3 baru pakai yang produk yang gitu tadi. Pakai itu pun bukan karena ada problem masalah, nggak ada, alhamdulillah tuh ya, nggak, Aman maksudnya ya. alhamdulillah aman, cuman kayak
pengen aja lah kayak gitu masa remaja ini. Masa remaja. Nanti jangan. Jangan nanti aku ikut. Nah, aduh. Jadi kayak apa namanya? Habis itu pakai kan, apa sampai pakai barulah kayak ngerasa kok panas gitu loh, ngerasa panas. Akhirnya aku detox itu tadi, aku lepaskan semua, berlepas diri terhadap hal-hal itu, detox pakai itu tadi, pakai produk yang sekarang ini. Semenjak corona, hampir 2 tahun berarti, setahun setengah itu dia nggak pakai dan Masya Allah, alhamdulillah kayak ternyata kalau misalnya kita pakai bahan-bahan tadi kita memperhatikan bahan-bahannya nggak banyak efek sampingnya gitu loh. Nah temenku yang tadi aku bilang tetangga kos itu dia lepas juga dari bahan itu dulu ya, tapi nggak barengan karena dia udah lulus waktu itu. Nah justru tumbuh gitu loh, jerawatnya keluar semua. Jadi bahkan dia bilang lebih parah dari sebelumnya. Ya namanya Kasian jenis juga kulit, tapi ya. Maksudnya ada orang yang memang pejuang jerawat iya, gitu. Iya benar Mbak, ada. Jadi memang itu kan ternyata dia harus tadi kayak Vina konsultasi ini kenapa ya dok gini kayak gitu. Dan kita nggak bisa, benar Mbak Rin bilang, kita nggak bisa ngejudge dia ini perawatan, kita nggak pernah tahu dia tuh ada problem apa gitu loh. Mungkin makanya tadi kita udah tahu hal itu, kita pintar-pintar nih pilih produk apa atau misalnya skincare apa atau makanan apa yang baik untuk diri kita. Iya, lagian juga kalau makanan kebanyakan juga nggak boleh kayak banyak protein. Oh iya. Gini aja. Banyak proteinnya kebanyakan, terus mungkin kurang minum air, itu juga nggak baik di gizi juga. Itu sebenarnya perlu ya Vin, perlu kita. Nah iya nih Vina, ini juga ilmu gizi, sesuatu hal yang berlebihan juga nggak baik kan Vin, kandungan-kandungan yang berlebihan itu. Iya. Vina tuh kalau di rumah kalau makan ditakar dia ada ini ribet, selak lapar. Ya kan Vin, kadang kan apa sih yang makanan, jadi kita nanya Vina nih, jadi makanan apa sih yang kadang kan bisa bikin kulit itu jadi gimana gitu? Intinya kita kan harus makan yang seimbang ya Mbak, jadi usahakan tiap kali makan itu naik njut. Ya, seimbang dia. Jadi usahakan tiap kali makan tuh ada sayurnya gitu loh. Kita kan orang Indonesia kadang sayur tuh cuman buat topping yang dikit gitu kan. Nasinya banyak. Nasinya segini, sayurnya topping doang makan gitu nasi kan. goreng pakai nasi. Makan nasi lauknya nasi goreng. Gitu. Jadi usahakan paling enggak ya samalah porsi nasi sama sayur itu loh. Terus habis itu kalau misalkan ada uang lebih beli buah kayak gitu. Buah juga sekarang murah-murah kok, maksudnya ada buah yang murah gitu loh, jangan terus kita buah anggur. Iya kadang buah tuh murah, kiwi, buah tuh mahal. Kalian belum kenal pepaya? Kalian belum tahu pisang. Bener itu pisang itu. Iya, buah murah-murah. Kalau pas lagi musim durian gitu ke rumah tetangga gitu, nyapu gitu kan. Mangga juga itu, insya Allah kalau sama tetangga baik kita dapat itu kok iurannya, buah-buah gitu. Makasih banyak Mbak Farah, kita simpulkan dikit tadi, berarti kita tetap boleh skincare nih Mbak Farah ya, tapi dengan ini syarat, beneran udah nggak ada yang naik lagi kan? Ada. Oke, kita simpulkan dikit. Berarti intinya kita tetap boleh skincarean teman-teman, tapi dengan tetap apa Vin tadi Vin? Memperhatikan tata caranya, memperhatikan kandungannya sama cara memperolehnya. Diingat-ingat itu. Jadi kalau misalnya pengen beli skincare, dilihat dulu ingredientsnya. Terus juga harus sesuai dengan tipe kulitnya, jangan coba-coba. Karena tadi Mbak Farah bilang sebenarnya kulitku tuh nggak kenapa-kenapa, tapi cuma pengen coba, malah jadi sekarang ketergantungan dan sebagainya. Sekarang udah enggak, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Gara-gara kemarin ya. Sekarang udah tobat, Mbak Farah udah tobat dengan skincare yang itu gitu. Terus kalau misalnya teman-teman pengen pakai skincare dan tujuannya untuk merawat kulit karena misalnya kulit berjerawat atau dan sebagainya, jangan lupa cara memperoleh uang. Ini aku bingung kameranya yang mana ini ya. Kita yang ini. Oh iya. Cara memperolehnya itu yang baik, kan tetap halal dan thayyib gitu. Terus tadi juga skincare itu nggak cuman produknya, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kulit kita. Namanya juga skincare, peduli sama kulit. Jadi yang nggak cuman bentuk produk ya Mbak Far. Betul. Tapi banyak banget kayak olahraga, makan makanan sehat dan yang lain. Inner beauty dari hati. Terus skincare itu nggak cuma muka aja, kulit kepala, kulit punggung, badan, ujung jempol, ini kuku juga harus dirawat gitu. Jadi skincare itu ya skinnya kita ada kulitnya itu ya dirawat gitu. Jadi pakailah skincare
untuk menjaga apa yang Allah berikan ke kita Iya. gitu. Dan juga kita harus perhatikan budget kita, jangan memaksakan diri. Banyak kok bahan-bahan alami yang bisa kita cari sendiri. Bahkan orang tua kita dulu dengan marut buah sendiri untuk jadi masker pun bisa gitu loh. Pun kalau misalnya tadi memilih untuk kulitku aman-aman aja, rawat baik-baik dengan tadi asupan. Banyak banget orang itu Allah kasih kelebihan dengan kulit yang memang sudah sehat. Setiap kita insya Allah sehat gitu ya. Tapi dia nggak problem, tadi ada yang mention tentang kayak jerawatan, ada yang punya flek hitam gitu kan. Nah mungkin kalau teman-teman yang tidak memiliki masalah itu bersyukurlah atas itu dan tetaplah rawat dengan cara tadi rajin-rajin cuci muka kalau dari luar gitu kan. Itu penting banget tuh, kadang kan nggak peduli abis keluar rumah nggak cuci muka langsung tidur. Kecapean. Nah itu jangan. Kalau mungkin sekali 2 kali mungkin ngerasa nggak ada perubahan apa, tapi kalau misalnya continue itu kan yang berbahaya. Sama tadi apa amalan yang bisa bikin wajah kita cerah? Salat tahajud. Tapi niatnya bukan cuma untuk dapat cerah ya, Bonus tetap ya. karena Allah itu bonus dari Allah. Gitu ya teman-teman, terima kasih banyak sudah membersamai kita. Kita ketemu lagi 2 pekan lagi insya Allah ya. Insya Allah kalau nggak 2 pekan lagi ya 4 pekan lagi Iya. atau 6 6 pekan lagi. Pokoknya jangan lupa untuk selalu lihat di channel YouTube Yuk Ngaji Jogja. Jangan lupa di subscribe, di klik loncengnya. Ini bisa diedit gini nggak? Di klik loncengnya. Klik di bawah ini. Terus jangan lupa juga follow Spotify-nya di Sambil Ngobrol Podcast. Ngobrol di mana? Di sini aja. Oke teman-teman. Dan untuk biar nggak ketinggalan info-info terupdate dari Yuk Ngaji Jogja, jangan lupa follow Instagram kita Iya, @rinfalasifa. dan @vinalvina_ dan Enggak, @farah amirah. Apa sih Iya. Instagram? Ya nanti di tag sama Yuk Ngaji Ya aja. udahlah, nggak penting ya kan. Ya pokoknya yang penting follow Yuk Ngaji juga. Iya, yang pentingnya yuk ngaji ya. Ya, follow Yuk Ngaji Jogja, subscribe channel YouTube-nya, kemudian follow Spotify-nya gitu. Terima kasih teman-teman. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ririn. Dan saya Vina. Saya Farah di Terima kasih banyak. Enggak ya. Terima kasih banyak. Maaf jika ada salah. Insya Allah kita bertemu lagi di modi selanjutnya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf.